Saudara, ini tempat ini is like apa ya? Small but powerful. Haleluya. Mana itu Bapak Gembala duduknya di belakang atau berdiri di belakang dia? Haleluya. Shalom saudara-saudara. Tuhan itu baik ya. God has been so good. Sepanjang hari ini saya melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, saya bilang sama Pak Gembala, kalau sore saya bisa hadir, tapi kalau pagi nggak bisa karena tadi pagi kami ada ibadah Natal juga. Ya, jadi saat ini saya menggembalakan jemaat, namanya GBI Life Builder Community LBC. Makanya kita cuma beda B-nya aja kayaknya ya. Ini ada LCC, right? Kami LBC, Life Builder Community. Usianya baru 1 tahun loh. Jadi SK itu kami terima September tanggal 11 tahun lalu. Ya, jadi kemarin baru ulang tahun setahun. Waktu terima SK saya bilang, wow, September tanggal 11. Nah, gimana nih kita nih cerita? Mau 911 atau 911? Ya, kalau 911 rubuh kita. Ya, udah kena tabrak sama. Jadi saya bilang kayaknya aku nggak mau ketabrakan nih, ya, nggak mau hancur gitu ya. Jadi saya bilang bagaimana kalau 911? Kan begitu ya. Nah, ini quite prophetic karena 911 itu panggilan siaga. Ya, nggak bisa terlelap, kita harus waspada, right? Ya, harus siap bergerak gitu kan. Nah, jadi ya memang life builder, kami mau membangun kehidupan. The vision yang Tuhan berikan kepada saya adalah Yesaya 61 ya, khususnya di ayat yang keempat, bahwa mereka akan membangun. Nah, jadi ini coraknya, karakteristiknya, you give us ruin, ya, berikan kepada kami reruntuhan, we will work on building that. Itu ceritanya. Jadi cocoklah sama 911 kan? Bukan dicocok-cocokkan gitu. Nah, jadi tapi saya senang sekali hari ini berkesempatan bisa langsung bertemu. Saya follow account Instagram daripada Bapak Gembala. I mean, dia itu memang kadang-kadang agak pedes-pedes juga ya. Itu dia. Itu cabai yang kecil-kecil itu loh. Ya, ya. Itu dia makanya ada titis-titis dari mana ya. Waduh, saya bilang hebat. Tapi memang kalau kita mau hidup itu berguna ya, kita nggak tahu berapa kali putaran lagi mengelilingi matahari. Betul ya, kita nggak tahu sampai berapa kali lagi nanti Tuhan berikan gitu kan. Karena memang itu tanggal game point itu kan masih misteri. Ya, dan kita memang perlu berkarya. Saudara-saudara, ada nggak di sini kalau lagi ke supermarket ya, lagi mau belanja barang-barang kebutuhan sehari-hari, itu di packagingnya itu sampai mesti ngeliatin gitu, tanggal-tanggal gitu, ada nggak? Nah, ya saya kebalikan, kalau saya belanja saya ngeliat tanggal. Cuman kalau orang datang ke rumah saya akan periksa tuh lemari, kitchen cabinet sama kulkas. Ya, karena di rumahnya Evelyn banyak sekali yang kadaluarsa. Nggak disentuh gitu ya. Jadi waduh, nah itu biasa rekan-rekan pelayan bilang ini kadaluarsa gitu ya. Nah sebenarnya kan yang tertulis tanggalnya itu adalah sebaiknya digunakan sebelum tanggal tertera. Ya, atau bahasa Inggrisnya best before. Nah artinya kalau sebaiknya digunakan sebelum tanggal tertera itu, kalau digunakan setelah tanggal itu, nah, resiko ditanggung penumpang. Terserah itu, nanti mungkin berujung di gawat darurat barangkali ya, karena udah nggak boleh mestinya, bahaya. Nah saudara-saudara sebenarnya sama ya, kita punya hidup ini juga ada tanggal kadaluarsanya ya. Cuman yang kita tahu itu kan cuma satu set yang di awal, karena di batu nisan itu ada 2 set tanggal tuh ya. Tanggal kita dirilis, itu nggak? Sama tanggal tanda tanya ini yang kita nggak tahu kapan nih. Nah makanya orang suka nyanyi, hidup ini adalah. Dan itu dinyanyikannya di rumah duka. Saya bilang udah afkir. Yang di dalam peti udah gak bisa denger. Jadi sebenarnya lagu itu dinyanyikan untuk yang masih hidup. Yang hadir di depan peti gitu loh. Ya kan? Supaya apa? Supaya kita sebetulnya sadar diri, sober up gitu loh. Bahwa you don't have eternity. Bahwa masing-masing kita punya our best before date. Kita punya tanggal kadaluarsa. Itu dia. Nah, untuk orang-orang yang near death experience,
like your pastor here, oh dia tahu sekali itu maksudnya kayak apa itu. Setiap hembusan nafas itu menjadi sangat berharga. Yang sebetulnya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya selama nafas itu masih Tuhan kasih di dalam rongga pernafasan kita. Tapi kan yang kalau belum near death experience, belum nyerempet-nyerempet ke sono, ya sera. Rada ugal-ugalan nih kita hidup kan. Whatever will be. Enak aja whatever. Wih, jadi agak rada-rada ugal-ugalan kita. Tapi ini kenyataan. Ya saudara-saudara, saya pikir kita mau mulai dengan yang, kita mau sober up lah ya. Apalagi dengan begitu banyak kejadian-kejadian terjadi di sekeliling kita. Ya kalau saudara pembaca berita, kadang-kadang kita lebih tekun baca berita daripada baca Alkitab. Setidaknya di berbagai tempat yang lain ya. By the way Baswe. Saudara-saudara mau Alkitab nggak di sini? Saya mau ngecek aja nih. Oh, yes. You bring your text Bible? Nah, atau yang digital. Iya kan ya. Nah, itu banyak fenomena terjadi di mana-mana gitu. It looks like time is about up gitu ya. Jadi buat kita yang jadi pembaca berita, ada bencana alam di mana-mana. Tadi pagi setelah merayakan Natal, para tim pelayanan itu kita doa dan kita review sama-sama. Lalu waktu saya tutup doa, memang kemarin waktu berdoa saya minta cuaca bagus. Ya puji Tuhan hari ini bagus ya. Saya nggak kebayang kalau terjadi hujan. Mungkin aku harus barangkali kita harus ciaka masuk di sini kan. Saya bilang Tuhan tolong itu Kelapa Gading, Tuhan tahan tuh awan-awan semua. Ya kan. Tapi kita lihat cuaca hari ini bagus gitu. Tapi hanya karena bagus hari ini, namun perkiraan BMKG kan ada berapa tuh bibit-bibit siklon itu? Iya. Untuk menyerang pantai selatan. Ya, Indonesia. So can we pray? Ya kan? Tapi yang udah kejadian di sepanjang Sumatera sana, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat sudah kena. Dan di berbagai tempat yang lain juga ada banjir-banjir bandang. Ya. Bandung kemarin kena juga. Ya, sebelumnya Malang kena. Jadi ada tempat Bali. Nah lo yang mau liburan ke Bali no ke sono. Siap-siap, bawa sandal jepit. Bawa pelampung. Bukan buat berenang di laut. Barangkali depan hotel itu sudah harus ngapung. Jadi nggak ada tuh di laut ya, depan hotel nanti, ya kan? Jadi apa nih kejadian-kejadian begini? Kita nggak tahu kapan, ya. Ada langit yang menjadi merah di Pandeglang, ada langit menjadi hitam di tempat lain hitam, di tempat itu merah. Jadi agak ngeri-ngeri kan orang-orang lihat ngeri-ngeri sedap gitu loh. Ini apa sih terjadi gitu kan? Nah saudara kita nggak tahu kapan Yesus akan menjemput gerejanya, karena itulah kejadian yang paling dekat nanti dengan kita. Ya, that's the closest event to us adalah kedatangan Kristus menjemput gerejanya, ya. And then, there is masa tribulation gitu loh. Tapi yang paling dekat di mata kita, nggak tahu kapan agendanya, but the very closest one adalah gereja akan diangkat. Jadi ini mestinya membuat kita menjadi lebih waspada dan tidak lagi ugal-ugalan. Sera-sera biarkan itu hanya ada di album nyanyian, jangan dihidupi itu. Itu nggak usah diremakan gitu loh. Ilo sera-sera jadi rema hidup saya, motoku, I do it my way. Jangan gitu. Nah saudara-saudara, ini melatih kita untuk bisa sober up gitu ya. Dan saya bersyukur dengan hal-hal yang Tuhan kerjakan untuk membangun kehidupan orang-orang. Sebenarnya tujuannya apa dibangun? Supaya bisa berfungsi. Ya, kita perlu jadi Kristen yang berfungsi. Berfungsi itu kata sederhananya apa sih? Ada gunanya. Yang berguna kita nih, hidup itu berguna gitu loh. Ya. Nah, sore ini saya diberi mandat oleh Bapak Gembala. Temanya adalah kenapa saya jadi kayak hai. Hai, siarkan Natal kan gitu ya. Nah, tentu ada sesuatu yang bergemuruh di dalam hati Bapak Gembala ya, dan seluruh tim di sini sampai berita ini yang akan diusung. Nah, saudara-saudara, mari kita akan lihat sama-sama. Itu artinya Bapak Ibu sore ini sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang hidupnya berguna. Selagi masih ada kesempatan sebelum tanggal kita kadaluarsa. Ya. Nah, mari kita simak sama-sama saudara. Ada teks firman Tuhan yang mungkin
Tidak begitu banyak, tetapi ini akan menolong kita untuk melihat. Namun simak catatan berikut ini. Natal adalah kabar terbesar yang pernah dikabarkan kepada dunia. Amin. Beyond any other news, di antara sekian banyak kabar yang lain, saudara, Christmas, Natal, kelahiran Juru Selamat, that is the greatest news ever. Jadi pada saat di padang gembala itu malaikat muncul dan memberitakan, that is still sampai sekarang menjadi kabar terbesar. Nah saudara, kabar Natal yang terbesar itu kita akan simak dalam teks firman Tuhan. Rupanya pertama kali disiarkan melalui orang-orang biasa. Nah ini yang kita akan lihat bersama-sama dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ke-11. Hanya beberapa ayat dan kita akan simak baik-baik. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mungkin sedikit konteks kepada kita, kenapa kemudian saya katakan tadi bahwa Natal itu kabar terbesar. Saudara, pada saat malaikat itu muncul di padang gembala dan mewartakan kalimat yang barusan tadi kita baca. Saudara, pada saat itu konteksnya orang-orang Israel sedang berada di bawah kungkungan, kalau dibilang pemerintah asing. They are not a sovereign nation as yet. Mereka belum menjadi suatu negara yang berdaulat sebagaimana ratusan tahun sebelumnya di zaman Raja Saul atau Raja Daud gitu ya. Itu belum menjadi negara yang seperti itu karena mereka dijajah silih berganti oleh penguasa-penguasa asing yang jauh lebih perkasa, yang kekuatannya by number begitu banyak dan resourcesnya jauh melampaui mereka. Mereka adalah bangsa yang harus bertekuk lutut di bawah penguasaan bangsa-bangsa asing. Jadi kalau dibilang kondisi Israel pada saat itu memang dalam kekelaman dan keputusasaan. Dan setiap orang Yahudi tahu, yang dibesarkan karena menghafalkan kitab Taurat, tahu bahwa memang ada nubuat mengenai lahirnya seorang juru selamat. It is something that they have accustomed to. Itu sesuatu yang sudah dijanjikan, katakan dijanjikan. Tetapi tidak kunjung terjadi. Bayangkan, dari zaman nenek moyangmu sudah ada janji itu dan terus dilanjutkan dari generasi ke generasi. People been talking about that and tidak terjadi. Termasuk para gembala ini adalah orang-orang yang tumbuh besar menghafalkan Taurat, karena sebelum bar mitzvah mereka harus hafal itu teks perjanjian lama ya. Jadi mereka tahu, they are aware of that promise, tapi kapan gitu loh. Nah, can you imagine bahwa mereka lah ternyata angkatan yang akan menyaksikan. Come on. Ada teks di Alkitab yang berkata bahwa janji itu adalah untuk kamu dan anak-anakmu. Kamu dan keturunanmu. Saudara, mereka adalah angkatan penerima janji yang sudah dari bapaknya nggak terima, kakeknya nggak terima, bapaknya kakeknya nggak terima. Pertanyaannya kan, are you still looking forward receiving the promise of God when your father did not get it, your grandfather did not get it? Gini ya, ini ke atas itu nggak terima, nggak ada penggenapan, nggak ada manifestasi, nggak ada. Lalu kamu gitu loh, will you still believe bahwa kamulah orangnya? Kan begitu. Will your faith be alive and well? Pada saat dikata, okay, now it's gonna happen in your generation. Saudara-saudara, kita adalah generasi penerima janji Allah. Apakah kita akan se-excited itu meresponi bahwa janji itu adalah untuk kamu dan anak-anakmu?
will we have the excitement and the joy. Kita akan punya kegairahan dan sukacita and the blink in the eyes itu loh, blinking itu di mata tuh. Saya suka lihat orang matanya masih berbinar-binar enggak? Waktu dengar nama Yesus. Ada orang ketemu sama saya, dia bilang, oh Ibu Evelyn yang dulu kita nonton di RCTI. Tuh saya tuh cewek yang di RCTI dulu itu. Aku nih orangnya loh. Iya kan? Saya bilang, waduh Pak Gembala hebat amat ya, dia taruh di Instagram katanya. Tele evangelist, the first women. Ya memang pada zaman saya dulu itu emang gak ada yang lain. Iyalah, cuman akulah perempuan satu-satunya di situ. Ampun gak tuh? Kalau dipikir-pikir sekarang gila gebrakan banget ya. Berani amat, tapi kan we did not consult people gitu ya. Ya Tuhan suruh udah, saya terlalu gila untuk percaya aja gitu loh. Ya kita kerjain aja gitu loh. Ya tapi kalau sekarang dikit-dikit, gila berani juga ya. Ya, tapi dulu itu memang almarhum John Hartman itu bapak rohani yang luar biasa ya. Beliau bilang, ya Tuhan juga pakai perempuan-perempuan. Tuhan pakai perempuan-perempuan. Dan saya orangnya terlalu gila aja untuk percaya seorang bapak rohani yang ngomong gitu ya udah. Aku orangnya gak banyak cincong saudara. Terserah lah kalau ini bisa di embrace perilaku yang banyak cincong ini mungkin ada faedahnya. Saya ketemu orang yang terlalu banyak cincong. Jadi kalau Tuhan ngomong apa cincongnya terlalu banyak gitu loh. Ada aja alasannya, ada aja kayak mau kungfu sama Tuhan gitu kan. Nah saya orangnya puji Tuhan ya gak kayak gitu-gitu amat gitu. Pokoknya dia ngomong ya oke. Nah terlalu gila kita untuk percaya dan ternyata memang janji itu untuk kita. Kabar itu untuk kita bawa gitu loh. Ya. Nah anyway ini kan udah fast forward ya. Berapa tahun setelah itu ya. Ada 20 tahun setelah itu. Nah saya kalau ketemu orang masih aja ketemu orang sekarang nih. Baru terakhir kemarin di Bekasi ada satu ibu. Kita perayaan Natal di satu gereja di wilayah Bekasi sana. Itu dari semua apa namanya cabang-cabangnya kumpul itu WBI padahal ya. Jadi tapi rame tuh WBI itu kumpul di situ dan ada satu ibu usianya sudah agak lanjut dia datang setelah ibadah dia bilang, aduh Ibu Evelyn saya harus ketemu ibu di sini dan aku bukan dari sini loh. Saya bilang dari mana ibu? Dari Huria Kristen Batak Protestan. Nah, jadi saya bilang kenapa bisa berujung di sini? Ini ibadah wanita Battle Indonesia. Dia bilang karena kau ada di sini. Kau ada di sini katanya. Aku harus datang. Karena 25 tahun yang lalu. Nah cobalah itu. 25 tahun yang lalu. Ada benjolan di leher saya. Dari semenjak saya remaja. Dan tidak pernah bisa hilang. Tidak pernah bisa sembuh. Satu kali saya saksikan RCTI. Dan kalian bilang. Ada satu ibu benjolan di lehernya. Itu Tuhan mau sembuhkan. Itu aku. Dan setelah didoakan aku sembuh. 25 tahun lalu. Dia bilang ini yang mana yang namanya Evelyn ini. Dia mau ketemu. Gak bisa ketemu. Bayangkan 25 tahun berlalu. Dan disitulah di Bekasi itu kita ketemu. Jadi udah pelukan kita foto. Habis foto pelukan lagi. Foto lagi. Saya bilang ya gak lepas-lepas deh gue. Nah you see what I mean. Tuhan bisa kerja lewat hidup orang-orang yang terlampau gila. Untuk percaya kabar sukacita. Kabar terbesar itu saudara-saudara. Jadi kalau kita sudah terlampau sering dengar opa kita ngomong gitu, bapak kita ngomong gitu. Lah begitu tiba di generasi kita, would you be crazy enough to believe that God would include you? Bahwa Tuhan akan sertakan kamu. Kamu adalah pihak penerima daripada kabar yang luar biasa itu. Coba bayangkan kalau gembala-gembala itu cuek dan berkata, apa sih lu gitu. Selain bahwa itu malaikat loh. Nggak akan terjadi apa-apa. Nah saudara-saudara, I think this part ya saya ingin komunikasikan kepada kita. Kita nggak bisa abai. We need to keep the fire burning in our spirit. Kita perlu tetap ada apinya gitu di dalam diri kita. Ya, saya udah 30 tahun lebih lah, belajar untuk ikut Yesus Kristus ini gitu kan. Orang-orang kalau ketemu saya bilang, Bu Evelyn masih semangat ya? Tuh aneh tuh saya dengar komentar begitu. Jadi maksudmu apa? Maksudmu apa? Gitu kan, kenapa kok masih semangat? Kayaknya yang normal apa? Ini berarti gak normal kan? Untuk tetap semangat after 30 long years following the Lord itu gak normal. Jadi mestinya kayak tempe bacem kita kayak kerupuk masuk di air gitu kan. Nah itu kayaknya lebih normal. Karena kalau you're spunk, you still have that, kayaknya gak cocok gitu. Mestinya kalau sudah 30 tahun, maksudnya 35 tahun ikut Tuhan lu langsung gini.
Oh sorry bro. Kita nggak begitu. Why? Because the news is really authentic and real. Kabar itu kabar yang nyata. Jadi coba cek aja. Do you still see binar-binar di mata kita? When we hear the name Jesus. Are you still excited? Atau pendarnya sudah tidak ada? Apakah namanya masih menggetarkan jiwa kita? You know what I mean? Nah, coba lanjut ya. Ini ordinary people, katakan orang-orang biasa. Right? Nah, ini again secara konteks, para gembala itu seperti apa ya? Ini saya tulis di sini catatannya ini. Para gembala di Yudea abad pertama menempati posisi, kalau kasta di masyarakat itu, mereka posisi terendah dalam strata sosial masyarakat. Mereka sering dipandang dengan curiga, dianggap tidak dapat dipercaya, dan bahkan najis menurut standar agama. Kesaksian mereka bahkan dianggap tidak layak di pengadilan. Jadi mereka ini adalah orang yang termarginalkan gitu loh. Terpinggirkan karena status sosialnya rendah, pekerjaannya tidak terhormat. Dan mereka bekerja yang ngurusin domba-domba. Tapi memang ini domba-domba istimewa sih, domba-domba khusus. Karena kan Rukase Migdal Eder atau Padang Gembala itu dekat ya Bethlehem, wilayahnya dekat dengan Bait Allah di Yerusalem gitu loh. Jadi memang ini domba-domba yang dikhususkan untuk dikorbankan gitu loh. Tapi karena mereka mesti ngurusin domba, saudara tahu orang kalau ngurus domba kayak apa? Enggak tentu, karena saudara bukan gembala domba kan. Kambing juga enggak punya piara toh. Tapi anjing punya. Nah kucing punya. Saya punya 1 ekor juga di rumah. Modelnya memang kayak domba tapi dia adalah anjing gitu loh. Pendek kecil kayak nugget gitu kan. Nah saya udah lihat dia kalau agak teronggok di pinggiran gitu kayaknya dia berbuat salah. Nah kemarin saya pulang malam heran kok dia nggak nyambut di depan pintu. Biasa dia nyambut di depan pintu dengan hangat, udah ngumpet-ngumpet. Saya lihat kok jendela nggak tersibak hordennya, karena biasa dia muncul di jendela di bawah gitu kan. Kok nggak muncul? Lalu saya masuk, dia ada di pojok. Saya pikir, oke, kau bikin salah apa? Oh ada muntah di depan situ. Dia tahu itu udah kesalahan. Itu muntah. Oke, saya bilang Lolly, namanya Harley by the way. Iya. Yeah. Harley, ya panggilnya Lolly, what happened gitu kan. Dia udah tahu dia bikin salah, dia muntah. Oke, kesalahan number 1. Tapi begitu saya masuk kamar mandi, karena itu lokasinya dia. Kamar mandi is where Harley do his business. Ternyata something happened dengan pencernaan dia hari itu, and it's all messy di dalam. You know? Nah jadi ya memang saya tidak piara domba saudara, tapi ada 1 ekor itu yang bikin saya kadang-kadang emang kerja rodi malam-malam ya. Kita udah capek-capek seharian lalu kita mesti bersihkan dia punya berantakan itu gitu kan. Tapi can you imagine kalau kita tidak di rumah yang amat domestic animal seperti itu, tapi kita di luar dengan memelihara domba-domba dan kambing-kambing. Dan itu tidak boleh lecet domba-domba itu. Karena hanya binatang yang tidak bercacat celah yang boleh dipersembahkan di Bait Allah. Jadi kan extra care. Ini dia mau kemana tuh, udah mesti diliatin tuh. Gak boleh kudis-kudis, koreng-koreng, semuanya mesti bersih. Mesti beres itu. Kalau gak ditolak. Berapa banyak nanti akan tidak lulus uji, tidak lulus periksa, kan begitu. Nah jadi karena pekerjaan mereka yang terus saja berkaitan dengan kotoran demi kotoran, maka untuk mereka bisa hadir di Bait Allah juga menjadi sangat riskan. Mereka mau cuci berapa kali dirinya? Kan mesti dibasuh toh. Nah makanya jadi mereka sulit. Makanya jadi terpinggirkan ini. Bisa gak muncul loh di Bait Allah. Karena pekerjaan. Nah saudara-saudara bayangkan bahwa orang-orang dalam posisi ordinary yang seperti itu. They would probably have no chance to appear di Bait Allah. Justru mereka lah yang kemudian dilawat dengan kabar terbesar bagi umat manusia. Aneh ya, Tuhan memilih jalur itu loh. Kira-kira apa yang Tuhan mau kerjakan? Kenapa jalur itu? Kenapa dia include, dia libatkan, dia embrace orang-orang yang termarginalkan, orang di kasta yang terendah di masyarakat yang tidak dianggap oleh para imam di Bait Allah menjadi penerima kabar terbesar sepanjang sejarah.
Saudara, saya buat catatan ini. Ordinary people with extraordinary message. Jadi kalau kita mengenang Natal, I think this simple line kita perlu bawa pulang. Karena Natal adalah mengenai Allah yang melibatkan orang-orang biasa dan menaruhkan di tangan orang-orang biasa pesannya yang luar biasa. Kita jangan terbalik ini. Karena banyak kali orang menolak apa yang Tuhan mau kerjakan di hidup mereka. Karena mereka merasa aku nih terlampau biasa-biasa. Jadi merasa kalau mau dipakai Tuhan, nah kamu harus luar biasa tuh. Tapi kan gak begitu. Ya, kita mengenang seorang gembala kambing domba yang lain dalam kisah sejarah bangsa Israel. Yang Tuhan pilih dari padang penggembalaan menurut Mazmur pasal yang ke-78. Dan boro-boro dikasih dia menggembalakan 2000 ternak. Tidak, dia menggembalakan kambing domba yang jumlahnya 2, 3. Itu coba kita mesti cek sama ahli teologi ya ini. 23 atau memang 2 dan 3. Karena kalau 2, 3 mungkin 2 kambing 3 domba. Atau kita tukar. 2 dombanya 3 kambingnya. Tapi pokoknya 2 dan 3. Berarti makhluknya berapa itu? Ini kan berarti kan gak banyak. Tapi bayangkan bahwa ada catatan di Alkitab yang menyatakan bahwa Tuhan melihat si gembala ini yang cuma 2-3 ekor peliharaannya. Lalu Tuhan promosikan dia, Tuhan angkat dia dari antara kawanan kambing domba. Dari kandang kambing domba itu. Dan dipercayakan dia untuk menggembalakan umat Tuhan. Teks Alkitab menggunakan kata menggembalakan, tapi kan jabatannya adalah jabatan apa? Raja. Dan ini anak muda adalah anak muda yang dilupakan oleh bahkan bapaknya sendiri. Karena pada saat Nabi Samuel datang ke rumahnya Isai, dia bilang, ya mana anak-anaknya semua. Ini kan kingmaker loh, kingmaker datang ke rumahmu, itu pesta besar, satu kampung pasti heboh semua. Tapi bayangkan bahwa kingmaker, the one that anoint kings, itu datang ke rumahmu, when you line up all your sons, waktu semua putra-putramu berdiri, lalu sampai pada putra yang di ujung sana, Samuel bilang, ih salah alamat kali ya. Oh gak ada ini, aku salah dengar atau apa. Karena begitu berdiri depan yang pertama Tuhan bilang bukan. Yang kedua bukan. Ketiga bukan. Sampai paling ujung. Loh ini salah alamat kah? GPS salah. Saudara tahu kan? Titiknya salah, titik antar. Sudah sesuai dengan aplikasi gak? Dengan alamat sudah tepat gak bu? Kan gitu. Wah salah nih kita baca peta. Lalu sampai dia tanya sama bapaknya itu Isai. Udah ini semuanya. Nah begitu ditanya apakah sudah ini semuanya. Itu bapak memang halu ya. Dia bilang ini, ada dong satu lagi. Saudara bayangkan, satu hal kita dilupakan sama bos. Satu hal kita dilupakan supervisor, lu gak masuk hitungan, betul gak? Tapi kalau bapak mau lupa kamu, waduh keterlaluan itu sih. Memang berapa anaknya? 1000? Kan enggak. Ya kan? Kok bisa lupa? Dia begitu bilang, oh iya ada satu. Di mana? Lagi urus kambing domba. Saudara, Alkitab kita penuh dengan catatan orang-orang biasa yang include by God, yang dilibatkan, diajak, diundang, dipinang oleh Tuhan. Dan saya mau bilang Tuhan itu tidak berubah sampai hari ini. Nggak berubah. Do we have some ordinary people in this place? Ada tuh orang-orang biasa di sini. Come on. Orang-orang biasa yang biasa dari mulutnya suka ngomong, ya aku sih bisa apa ya, aku sih cincong. Aku bisa apa lah, aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa apa gitu kan. Wih, saudara, si Daud itu nggak banyak cincong dia. Kalau dia banyak cincong nggak jadi raja dia. Dia akan terus ngurus kambing domba, ya kan? Tapi puji Tuhan yang nggak banyak cincong. Jadi Tuhan bisa kerja. Saudara, ada baiknya kita dengar-dengaran ya. Karena sampai hari ini itu standard operating procedure masih berlaku. Mata Tuhan katanya going to and fro. Mata Tuhan menjelajah bumi. Sore ini kalau matanya memandang di tempat ini. And he is scanning you from the front to the back. Will he find one ordinary person? Apakah dia akan temukan satu orang biasa yang hatinya tertuju kepada Tuhan dan berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Karena kalau kita berkata ya kepada Tuhan,
Tuhan hanya butuh ketersediaan kita. Nanti Tuhan yang berikan kemampuan-kemampuan. Tuhan yang berikan pesan-pesan yang extraordinary. Jadi bukan kita harus jadi orang luar biasa baru Tuhan pakai. Boleh begitu saudara? Ya. Haleluya. Yang kedua kita lihat kabar Natal disiarkan melalui orang-orang dari jauh. Kita lihat Matius pasal yang kedua ayat 1. Saudara. Kita kutip ayat 1 dan 2. Tapi kalau mau baca panjang silahkan nanti di rumah ya. Ayat 1 dan 2 berkata begini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, ayat-ayat ini bicara mengenai kedatangan dari orang-orang Majus. Mereka datang dari tempat yang jauh, katanya dari timur. Timur ini ada begitu banyak Bible scholars yang menghadirkan pendapat-pendapatnya. Apakah ini Persia, apakah ini ya negara-negara dari timur ya. Banyak yang menduga mungkin Persia karena Daniel dan teman-temannya itu kan memang dibuangnya di sana. Dan mungkin ada peninggalan-peninggalan sehingga dilanjutkan berita mengenai akan lahirnya seorang raja. We don't know that. Tapi ini adalah orang-orang yang mengambil perjalanan atau menempuh perjalanan jauh. Nah, saya coba kutip dari Ensiklopedia Alkitab Masa Kini, saudara ya. Ini available di toko buku, kita bisa temukan kalau kita mau jadi pembelajar firman. Ya, it's good ya. Saudara bisa tidak hanya baca teks, tapi ada buku-buku pendukung yang menolong kita. Nah, ditemukan catatan di sana bahwa menurut Herodotus, orang Majus adalah salah satu suku orang Media yang berprofesi sebagai penafsir mimpi dan bertanggung jawab atas ritus-ritus suci. Singkatnya mereka adalah golongan imam dan kaum terpelajar. Dan dianggap memiliki keahlian berupa pemahaman supernatural akan peristiwa-peristiwa di masa depan yang diperoleh dengan mempelajari buku-buku dan mengamati bintang-bintang atau ilmu astronomi. Jadi saudara, pada case yang kedua ini, Alkitab kita balance ya. Dia mencatat kedua hal ini secara even gitu loh. Jadi kalau yang tadi, pada saat Yesus lahir, ada pemberitaan kabar sukacita yang diberikan kepada orang-orang biasa. Katakan orang-orang biasa. Ya, orang-orang yang merasa enggak lah Tuhan mah pasti akan lewatin saya gitu. Saya enggak akan dipandang gitu kan. Ya, ada emang kebablasan ekstrim begitu gitu ya. Jadi enggak merasa enggak masuk hitungan. Kamu aja deh, kamu aja aku di belakang. Nah, golongan seperti itu ternyata menjadi penerima daripada berita yang luar biasa itu. Nah, sekarang to make it even, kita lihat catatan yang dihadirkan oleh Lukas bahwa ternyata ada golongan orang-orang yang terpelajar. Katakan terpelajar. Ya, ini orang-orang ahli penafsir mimpi. Mereka melihat pergerakan bintang. Ya ampun, pada zaman itu siapa orang repot-repot mau menadah ke atas, lihat, ngitung-ngitung, bikin gambar. Zaman itu loh saudara. Kalau sekarang kan ada teleskop. Tapi pada zaman itu kan boro-boro ya memang mesti lihat ke atas. Nah, siapa tuh neropong-neropong ke atas begitu? Nggak ada alatnya. Nah, ini adalah orang-orang yang menafsirkan pergerakan daripada benda-benda langit. Menafsirkan mimpi-mimpi. Jadi they are very educated. They are very educated. Kalau tadi gembala-gembala yang ngurusin kambing dombala. Atau ngurusin domba-domba yang akan dipersembahkan. Ya urusannya, ya mereka bahasanya mungkin yang kayak gitu-gitu kan. Gak perlu fasih-fasih, itu sederhana aja. Tapi begitu kita lihat golongan yang kedua yang dicatatkan di sini. Ternyata kita temukan bahwa mereka adalah the well-educated group of people. By the way, orang Majus itu berapa orang ya? Semoga dibereskan, itu sudah isu, sudah dituntaskan di tempat ini saudara ya. Karena di mana-mana saya diundang ini Desember, aku lihat loh. Oh, ada patungnya. Di bawah pohon biasa ditaruh. Ada palungan, baby kecil, tiny winnie bitty, tapi akan ada 3 tuh. Ya, seringkali tafsirnya begitu karena mereka bawa persembahan emas kemenyanan. Ya, by the way Baswe kalau cuma datang 3, nggak akan heboh istana Herodes.
Nggak mungkin, nggak akan ada huru hara di situ kalau cuma 3 datang ya. Biarpun pembesar, tapi kan nggak akan membuat gempar gitu loh. Tidak akan. Dan Alkitab by the way tidak pernah tulis 3. Itu tafsirnya orang aja gitu kan. Nah kalau mereka adalah cerdik cendekia ya kan. Dan mereka datang dari negeri jauh. Pakai pesawat itu kan. Berarti travel, lodging, akomodasi dan apa segala. Mungkin bawa tenda kah, mungkin bawa persediaan makan. Nah itu kuli pikul berapa banyak. Nah jadi kan berarti waktu anturas rombongan ini datang ya heboh. Hebohnya sampai ke level istana saudara. Kalau cuma 3 orang bapak-bapak datang. 3 orang bapak-bapak. Bawa kantong kresek. Lalu bawa emas batangan yang kecil itu. Yang bisa taruh di dompet. Wah, gak bakal heboh. Ya. Nah saudara-saudara semoga ini sudah kita bereskan isu ini di sini ya. Jadi kalau tanya berapa orang majus? Jangan bilang langsung bilang. Yang pasti lebih dari. Jamak itu ya. Oke sekarang kita lihat. Mereka adalah orang-orang terdidik. Mereka adalah orang-orang yang cerdik cendekia. Namun yang jelas saya berikan catatannya di sini. Mereka adalah para pencari kebenaran. Mereka adalah para pencari kebenaran. Pengetahuan mereka tidak sempurna. Makanya begitu mereka tiba di Yerusalem mereka bertanya. Bertanyanya di depan siapa? Depan Raja Herodes. Itu kan cari mati, betul gak? Cari mati karena mereka bilang, di mana raja orang Yahudi yang baru lahir? Itu kayak minta digorok, betul gak sih? Di depan Raja Herodes, ini raja yang memerintah. Ya, dia adalah raja yang memerintah di situ. Lalu tanya sama raja itu, di mana raja orang Yahudi? Herodes kan pasti bilang dia, oh maksudnya ada raja lain. Ada tandingan nih kita nih. Ada mau kudeta nih, betul gak? Jadi kan sebetulnya waktu bertanya di istana Raja Herodes, mereka lagi meresikokan lehernya kan? Come on, what does that tell us? Will you risk your life to seek for the truth? Mau ambil resiko begitu gak? Meresikokan nyawamu untuk mencari kebenaran. Mereka ada berhitung gak sih? Nanya begitu depan Raja Herodes, do you actually calculate the risk? Bahwa kamu akan dibantai di situ. Karena berarti ada pemerintahan lain yang tiba di situ kan. Saudara-saudara mereka adalah pencari kebenaran. Mereka mencari sungguh-sungguh, bertanya dan menempuh perjalanan panjang. Mereka sampai kepada Yesus, lalu Alkitab mencatat mereka menyembah. Jadi kata menyembah di dalam teks perjanjian baru itu justru dimunculkan dari sekelompok orang-orang asing yang datang dari negeri jauh. Itu mereka lebih tahu bagaimana melakukan penyembahan. Teksnya bilang proskuneo loh itu loh. Berarti itu kan apa? Telentang mereka. Kok jadi mereka yang lebih tahu? Karena mereka ini berdiri di hadapan siapa tadinya? Di depan Herodes. Di depan ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat memberikan jawaban karena mereka ahli kitab. Iya betul, confirm, betul. Dan akan dilahirkan memang di Bethlehem. Konfirmasi diberikan. Tapi you can confirm, but will you act on it? Gak bergerak 1 inci pun. Raja Herodes memang tidak akan bergerak karena memang dia tidak paham. Tapi para ahli Taurat tidak bergerak karena apa itu? Jadi kita bisa lihat. Orang-orang majus ini bayar harga datang dari tempat yang jauh dengan pengetahuan yang tidak komplit. Mereka mencari kebenaran. Dan begitu mereka tiba di rumah di mana Yesus ada di situ. Ini orang pembesar-pembesar terdidik dalam ilmu perbintangan, cerdik cendekia. Mereka tersungkur di hadapan Yesus. Mereka belum menghadiri worship night. Yang lagi in di mana-mana sekarang. Ya, tidak hadir di worship night. Belum ada pengajaran mengenai worship. I wonder who taught them. Sampai mereka bersujud. Sujudnya di depan siapa saudara? Yesus versi umur berapa itu yang mereka sujud di depannya? Bukan Yesus yang 30 tahun. Yang berdiri strong and tall. Yang tangannya sudah kerja dengan wood dan batu. Tidak. This is the tiny Batita Jesus version. Dan ini orang cerdik cendekia, pembesar-pembesar dari negeri jauh, tersungkur. What an awesome thing.
Mereka nggak lihat casing yang kecil tiny weeny bitty itu. Mereka tersungkur. Saudara-saudara, this is saya bilang ini mind boggling buat kita zaman sekarang. Will you see beyond what you can see? Kan begitu. Nah saudara-saudara, mereka menyembah dan mereka menjadi pembawa berita Natal yang melampaui batasan budaya, bangsa, dan latar belakang. Jadi betul bahwa Yesus pun datang untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Karena orang-orang non-Yahudi ini menjadi penerima kabar, lalu by the direction of the angels mereka pulang ke negaranya. Bahkan setelah melihat langsung bahwa betul rajanya orang Yahudi itu terlahir di Bethlehem. Dan mereka pulang ke negaranya menjadi pengabar-pengabar Injil yang pertama, saudara. Haleluya. Jadi kalau yang pertama tadi ordinary people, saudara, maka yang berikutnya di sini adalah orang-orang cerdik cendekia, tapi mereka adalah pencari kebenaran. Saya tidak ada saya mendukung pendidikan. I mean, please you go and get educated. Silahkan ambil pendidikan ya, ambil program S1, S2. Ini saya punya jemaat ada yang sedang mengambil program S3. I mean, go for it. Jadilah orang terdidik, saudara. Tapi pendidikan saja tidak akan cukup, will not cut it. Kita harus menjadi pencari kebenaran. Haleluya. Anak-anak muda kita perlu beritahu, go find education, tapi kamu harus jadi pencari kebenaran. Amin, saudara. Karena hanya pencari kebenaran yang akan bisa membawa berita kebenaran. Kita nggak bisa beritakan kebenaran based on our academic knowledge only. Kita perlu experience kebenaran itu. Seperti orang cerdik-cendekia ketemu langsung, encounter with Jesus. Baru kemudian mereka bisa menjadi pemberita kebenaran. Jadi nggak cukup hanya menjadi orang yang cerdik-cendekia by the world standard. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di Natal ini silakan kita boleh mencari pengetahuan setinggi-tingginya. Tapi selain itu kita perlu jadi pencari kebenaran. Cari dia sungguh-sungguh. Firman Tuhan berkata, diberkati orang yang lapar dan haus akan kebenaran. The Lord will satisfy you. Tuhan akan puaskan kita. Dan hanya orang yang encounter truth, encounter the good news, akan jadi pemberita dari kabar kebenaran itu. Haleluya. Saudara, Natal disiarkan karena memiliki pesan yang mengubah dunia. Nah, knowing all of this, Bapak Ibu, I come to the end of my message. Karena sekarang adalah giliran kita. Now it's our turn. Ya, sekarang adalah giliran kita. Senggol kiri kanannya, lihat mata ke mata, bilang ini sekarang giliran kamu. Ya, giliran kamu, giliran kita sekarang di tahun 2025 ini. Sebentar kita akan masuk ke tahun 2026. Sekarang ini giliran kita. Jadi saudara, tidak hanya mereka-mereka yang beroperasi di belakang sini. Ya, di belakang sini di panggung, menyampaikan firman pakai mikrofon, tenteng-tenteng Alkitab gitu atau tenteng gadgetnya. Di depan sini, no. Ini adalah tugas kita. Ini adalah kesempatan secara terbuka. Open recruitment masih terjadi sampai hari ini. Open recruitment. Ya, dan kita punya chance untuk bisa memberikan diri direkrut oleh Tuhan menjadi pembawa kebenaran. Pembawa berita kabar baik itu sampai sekarang. Karena sekalipun 2000 tahun yang lalu Yesus berkata bahwa tuaian itu sudah menguning, namun pekerjanya kurang. Dan saya mau bilang sampai hari ini kekurangan pekerja itu masih tetap terjadi. Ya, artinya begini, Indonesia kalau kita ngomong skala bangsa kita, Indonesia tidak kekurangan orang Kristen. Tapi kita kekurangan pekerja di ladang Tuhan. Ya, pekerja yang kompeten. Pekerja-pekerja yang terampil. Pekerja-pekerja yang willing go the extra mile untuk membawa kabar baik itu lepas dari apapun resiko dan harga yang harus dibayar. Yang itu kurang.
Tapi kalau cuma untuk duduk di gedung-gedung gereja, tadi ngobrol sama Bapak Gembala, Kelapa Gading ini penuh dengan gereja, saudara, by the way, busway ya. Ini adalah lingkungan yang mestinya terangnya tuh luar biasa ini. Wih, galap dan terang, ini gudang garam ada di sini. Kelapa Gading ini gudangnya garam ini. Waduh, ada banyak gudang-gudangnya di sini di Kelapa Gading ini, gila banget. Itu jalan ke sana berapa meter, udah kayak di Manado kita ini loh di sini loh. Ini Kelapa Gading udah kayak saya ada di saya ada di Tomohon sana. Kenapa kok jalan sih? Ya, ada gedung gereja. Tadi lewat saya, ada kubahnya di situ. Saudara-saudara ini. Jadi kalau bilang garam sama terang, ini Kelapa Gading gudang garam. Saudara, come on. Tapi apa kekurangan apa? Kekurangan pekerja. Saudara iba nggak ngelihat gitu? Ini seruan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia concern gitu loh. Tuayan sudah menguning, itu kalau nggak dipanen bisa busuk gitu. Ya, ini seruan Yesus. Dia bilang tuayan menguning, tapi pekerja kurang. Dan matanya sampai hari ini udah 2000 tahun lewat, matanya masih terus menjelajah. Di mana di antara gudang-gudang garam itu yang bisa direkrut untuk menjadi pekerja-pekerja di ladangnya. Saudara, come on. Jangan sampai Tuhan lewatkan gudang yang ini. Gudang ini jangan sampai lewat. Kita perlu bilang sama Tuhan, Lord, if you look at Kelapa Gading, you sure will find workers in this place. Haleluya. Temukan pekerja-pekerja di sini, di gudang ini. Ya, temukan pekerja-pekerja Tuhan dan pakailah kami. Karena sekarang adalah bagian kita untuk hidup sebagai penyiar. Nah, saudara kan bilang, hai siarkan. Kata siarkan itu, you have to broadcast. Jadi saudara harus jadi broadcaster dong ya. Kau jadi penyiar kabar baik dalam perkataan, dalam perbuatan. Dalam perkataan, dalam perbuatan. You know, ada banyak, tadi saya katakan gudang-gudang di sini, gudang-gudang garam, saudara. What would be different about this church? Apa yang akan berbeda dari gereja ini? When people work with you, will they be able to tell the difference? Kalau orang kerja dengan jemaat dari atau orang dari tempat ini, will they be able to tell the difference? Apakah akan ada bunyi perkataan yang berbeda? Apakah akan ada tindakan yang berbeda? Saya mau tinggalkan saudara dengan pesan ini untuk merenungkan. Sehingga saudara, you know, you can draft your trajectory di tahun 2026. Anda bisa bikin trajektori yang berbeda. Karena di tahun 2026 kalau Tuhan berkenan kita akan tiba lagi di bulan Desember. Kita akan merayakan Natal lagi yang berikutnya. What would that Christmas be? Will it be different than the Christmas this year? Apakah kita bisa berkata, Tuhan, dengan trajektori yang berbeda, dengan komitmen yang aku buat tahun lalu, maka di Desember 2026, look, saya telah menjadi pekerja yang turut ambil bagian. Apa yang menjadi concern dari Yesus 2000 tahun yang lalu, kita menanggapi dengan sepenuh hati. Look no more, oh God, di Kelapa Gading you can find me. Kau bisa temukan aku. Di antara begitu banyak gedung-gedung di sini. Gudang-gudang di sini. God, if you look for workers, you have some ready workers in this place. Saya propose ini kepada saudara. Untuk kau tanggapi di hadapan Sang Juru Selamat. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi. We know ada open recruitment. Tuhan masih sedang merekrut pekerja-pekerja. Penyiar-penyiar kabar baik. Matamu going to and fro, menjelajah seluruh bumi, seluruh Indonesia, seluruh Jakarta. Karena ini menjadi isu yang harus ada solusinya. Kota ini butuh pekerja-pekerja. Kelapa Gading butuh pekerja-pekerja. Tidak hanya orang Kristen Tuhan. Yang duduk nyaman
di kursi-kursi ibadah. Tapi pekerja-pekerja, orang-orang yang mau menyingsingkan lengan bajunya, orang-orang yang mau melangkah bagi Tuhan, orang-orang yang mau go the extra mile, sebagaimana orang-orang Majus itu. Orang-orang biasa yang mau bergerak sebagaimana para gembala itu. Untuk mengatasi kurangnya pekerja di ladang Tuhan. Bapak, hamba selesai berbicara. I know you are doing something. Tuhan sedang menjamah hati umatmu. Bahkan yang muda-muda juga, yang ada di bawah. I pray hati mereka bergetar, Tuhan. Hati mereka bergetar. Ada detakan yang berbeda pada saat ini. Karena Tuhan menanti, Tuhan menunggu siapa yang mau menanggapi. Siapa yang mau menanggapi. Berapa kali Tuhan melewatkan tempat-tempat di Kelapa Gading ini. Mungkin Tuhan berdiri di depan pintu-pintu gereja kami. Menunggu kami siap. Menunggu kami selesai dengan acara-acara kami. Dan mau menggandeng tanganmu untuk aktif bekerja. Tuhan, hari ini kau lihat ruangan ini. Kau lihat lantai 2, lantai 1 di bawah. Kau lihat kami lintas generasi. Bahkan anak-anak kami, teruna-teruna kami. Hamba berdoa Tuhan, mereka yang hatinya berdebar-debar. Yang hatinya berdebar-debar. Lord, you are speaking to them. Tuhan sedang bicara kepada mereka. Karena kami hanya perlu menanggapi, ini aku Tuhan. Kami hanya perlu berkata, ini aku. Jangan lewatkan aku Tuhan. Please do not pass me by. Jangan lewatkan aku. Rekrut aku juga. Catat namaku juga. Aku mau ikut terlibat. Aku mau ikut terlibat untuk tuaian itu. Untuk ladang menguning itu. Tuhan, rekrut aku juga Tuhan. Gandeng tanganku juga. Jangan lewatkan saya. Bapa Surgawi, terima kasih. Engkau sedang berbicara dan mengkonfirmasi buat saudara-saudara yang perlu menjawab panggilan Tuhan ini. Saudara jawab dan berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan. You speak. Katakan itu kepada Tuhan. And I know, saudara, pada saat kau berkata ini aku, get ready, Tuhan akan rengkuh tanganmu. Dan dia akan mulai bergerak bersama-sama dengan saudara. Haleluya. Bapa Surgawi, terpuji namamu. Hamba selesai berbicara. And I thank you untuk apa yang Tuhan akan buat in the days ahead. Karena firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Kau siapkan utusan-utusanmu dari tempat ini. For the mission. Untuk misi yang besar di luar sana. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amen. Amen.